gue belum lahir loh. Serius, gue tidak setua itu kok. Gue malah naikin yang lebih tua dari gue. Kurang ajar ya. Gak sopan. Ruang Profesi. Halo Vera, apa kabar? Baik. Wah, ternyata datang juga diundang lagi ya. Iya, apa kabar Kak Reza? Baik juga, alhamdulillah. Nggak nyesel kan? Datang Nggak. lagi? Nggak Nggak. nyesel, tapi kepaksa. Enggak. Oh, enggak. Oh bagus deh. Tenang saya. Takutnya kepaksa karena kami udah janji ya. Jadi kita tagih janjinya. Ada yang mau cerita? Cerita apa ya kemarin ya? Apa tuh? Oh ya, kemarin kita bahas tentang kehidupan pekerjaan profesional. Sekarang kita mau ngobrolin tentang di luar pekerjaan. Iya. Di luar pekerjaan. Tentang apa dong? Tentang kehidupan lah ya. Nah, Vera, kemarin sempat tuh terakhir pas kita ngobrolin masalah pekerjaan pramugari. Ternyata lo bilang, oh iya, gue punya kehidupan yang di luar ekspektasi kan. Nah, Di luar ekspektasi para orang-orang iya, netizen. para orang-orang netizen yang berekspektasi tentang pramugari. Iya. Jadi se ekstrim apa? Atau senakal apa sih di dunia pramugari itu? Wow. Se-ekstrim apa? Senakal apa? Loh, kan di luar ekspektasi. Di ekspektasi gue itu soalnya. Tapi itu tidak di luar ekspektasi ya jadinya ya. Ya. Jadi ekspektasi sebenarnya seperti apa tuh? Ekspektasinya adalah begini. Pertanyaan singkat aja deh. Yang pertama, pernah digodain pilot nggak selama jadi pramugari? Pernah. Bukan digoda sih. Bukan digoda. Terus apa? Apa ya? Ya biasalah. Gimana sih sewajarnya kaum Adam bertemu dengan kaum Hawa? Ya Gue kan? juga kaum Adam. Iya. Gue melakukan hal yang wajar. Kamu juga tadi godain aku. Itu tolong di-cut. Nggak bercanda sayang. Oh ya ada sih pasti godain. Cuman kan balik lagi ke kitanya gitu. Kalau lu nya gimana? Ini dia. Oh iya. Ada labelnya di sini. Ada labelnya nih, ada brandnya. Mahal, berat ini. Gimana ya kalau kayak gitu sebenarnya di setiap tempat nggak mesti di kayak gitu juga pasti ada lah Iya kayak sih. gitu. Enggak. Dan maksud gue orang itu nggak akan memaksa lu gitu. Kalau emang elunya menunjukkan lu nggak mau, lu nggak bisa ke arah sana, mereka juga nggak akan berani gitu. Jadi makanya gue bilang balik lagi ke personalnya gimana gitu. Kembali ke personalnya. Benar. Tapi ada kalau kita bicara secara umum, beneran ada pramugari yang ya ini sama pilotnya gitu? Ini tuh apa pacaran? Ya pacaran. Ya kalau pacaran kan nggak masalah, selagi dia nggak ada pasangan. Kalau dia ada pasangan? Ya aku gimana ya bilangnya. Ya gini, gue sebenarnya apa ya, kita gak usah mikir ke sana gitu. Gue soalnya nggak banyak main sama pramugari gitu. Sejujurnya gue tuh ya udah sebatas kerja aja. Nah itu balik lagi sih yang tadi gue bilang gitu, ke oknum juga gitu kan. Namanya pekerjaan di mana-mana tuh bisa kayak gitu. Ya nggak harus di sana ya. Nggak harus di sana gitu. Cuman kan kayaknya seolah-olah pramugari tuh dikenalnya kayak gitu ya, dipandangnya seperti itu. Tapi enggak semuanya gitu loh. Ya di mana-mana bisa kayak gitu, nggak harus pramugari. Iya, setuju. Jadi kita nggak boleh pukul rata. Oh ya, pramugari biasanya nakal nih sama pilot atau kehidupannya glamor atau apa gitu. Dan kehidupan tuh glamor nggak sih? Kelihatannya gimana? Kelihatannya nggak tahu deh. Gue tidak bisa menilai itu karena Enggak sih gue. Enggak ya. Enggak. Iya. Biasa-biasa aja, Cin, yang penting nikmat. Kan Jadi. glamour orang beda-beda. Betul. Bener Kembali kan? ya, subjektif Iya. ya. Dia ngerasa glamour dengan dia pakai HP brand sudah glamour gitu. Ternyata tapi yang lain ngerasa gue kurang glamour pakai itu ya kan. Bener. Kan beda-beda. Iya betul. Jadi kembali ke personalnya. Betul. Oke. Dan lu bilang lu nggak punya banyak teman pramugari, itu benar? Nggak banyak. Nggak banyak, cukup kenal. Cukup tahu aja. Ya Cukup maksudnya kenal, ya ada lah teman tapi nggak yang benar-benar deket banget gitu gitu. Yang sampai dibawa ke kehidupan luar Ya pekerjaan. benar enggak sih. Bahkan kalau di kehidupan luar pekerjaan berarti mainnya nggak sama pramugari lain? Enggak. Oh ya? Jarang banget sih, jarang banget kayak hangout bareng sama
teman mugari gitu, jarang. Itu kenapa? Karena emang lu nggak ditemenin? Kayaknya gitu deh. Kayak gitu ya? Iya kayaknya gitu deh Nek, nggak ada yang mau temenan sama gue. Nggak mungkin, takutnya lu bukan cewek kali. Jangan dibuka di sini. Oh jangan dibuka di sini. Iya nggak boleh, tadi sensor kalau dibuka. Oke. Ya berarti terus apa dong yang lu lakukan jika memang ternyata kehidupan gue ya kerja aja untuk dunia penerbangan. Terus apa yang lo lakukan di luar sana di waktu lu yang bisa fleksibel tadi? Iya. Gue suka banget Vespa gitu. Apa? Vespa. Yes. Vespa serius? Yes. Vespa Matic yang baru atau Vespa yang jadul tahun 80? Vespa klasik ya. Serius Vespa klasik? Yes. Wah gila. Kenapa Vespa? Kenapa? Ceritanya nih asal mulanya iya. kenapa bisa gue suka Vespa gitu. Dulu gue pernah temen gue main ke rumah, terus dia bawa Vespa, itu SMP. Terus gue jalan sama dia, mau ke rumahnya dia. Pas di jalan itu kan gue digonceng nih, terus di jalan tuh ada Vespa juga lah di arah yang lawan gitu kan. Terus dia klakson, terus yang Vespa yang satu lagi klakson juga. Terus gue tanya kan, siapa kak? Gue bilang gitu, temen lo gitu. Bukan, dia bilang. Lah terus ngapain tadi kayak gitu? Gue bilang kan. Terus dia bilang emang Vespa tuh kayak gitu, saling sapa gitu lah istilahnya kan. Terus gue mikir anjir seru juga ya punya Vespa, bisa naik Vespa, bisa nyapa orang yang gak lu kenal, dan lu bisa disapa sama orang yang lu gak kenal gitu. Itu menurut gue asik banget sih gitu. Hanya karena Vespa ya? Iya gitu, hanya seru karena... aja. Terus juga menurut gue bentuknya kan eye catching banget kan. Jadi itu sih dari situ sih awal mulanya sih, dari yang gue digonceng gitu gue langsung wow gitu, keren gitu. Jadi itu yang membuat lo tertarik ya? Iya. Menjadi kayaknya naik Vespa tuh jadi punya identitas. Betul. Oke. Identitas. Itu kapan? Pada saat awal itu digonceng itu kapan tuh? SMP, berarti gue tahun berapa tuh ya? Anjir SMP. Tahun 2012-an kayaknya deh. 2012-an. 2012 masih SMP. Anjir gue tua banget dong. Kan jadinya kebaca deh umur gue. Iya. Ternyata dia enggak sih, gue yang tua. Gitu sih. Oke. Jadi SMP lu udah mulai tertarik dengan Vespa. Ya benar. Dan menggeluti Vespa itu sendiri bener-bener lu main Vespa, lu punya Vespa itu kapan? Jadi setelah ketertarikan gue itu, gue cobalah nyari-nyari gitu kan. Terus gue tanya nyokap gue, wajar lah namanya ibu ya kan, ngapain cewek naik Vespa? Dia bilang nyusahin lo nanti karena gue cewek gitu. Terus gue bilang nggak apa-apa, gue bilang. Akhirnya ujung-ujungnya ya udah ntar dibeliin yang Matic. Ya udah gue, karena gue kan maksudnya ya udahlah yang penting gue naik Vespa gitu. Karena pada saat itu Vespa Matic pun masih kayak jarang juga kan, belum seramai sekarang. Tapi ternyata di PHP-in cuy. Oh, jadi cuma janji-janji surga ya? Janji-janji suci. Ya udah akhirnya terus ada temen juga. Maksudnya gue biarpun gue belum punya Vespa, tapi gue udah main sama anak-anak Vespa kan. Ikut acara-acara dari 2013 gitu. Terus ya udah dari situ gue coba-coba cari. Akhirnya gue punya Vespa di tahun 2015. Itu waktu gue SMA. Jadi gue satu-satunya orang di sekolah gue yang pakai Vespa pertama kali. Satu-satunya dan perempuan gitu. Wow. Tapi after itu udah ada beberapa teman gue cowok sih, kayak dia bawa Vespa juga gitu. Itu SMP atau SMA? SMA kalau ya? pas punyanya SMA. Jadi dari SMA berarti tahun berapa tuh ya? 2000. Punyanya 2015. Sekarang 2020, berarti udah 5 tahun lah ya. 5 tahun. 5 tahun benar-benar tuh. Vespa Matic. Klasik. Tahun berapa tuh lu pertama punya? Tahun berapa Vespanya? Tahun berapa? Tahun 74. Waduh, super gile. Iya. Tahun 74. Kelahiran lu ya? Oh bukan. Tua banget, sorry bro. Vespa kesayangan gue. Masih ada sampai sekarang? Masih. Gue tipikal orang yang kalau gue beli sesuatu gak akan gue jual. Karena gue menghargai kenangannya. Kenangan, dan gue nggak mau, ya sebenarnya kan kalau kata orang ya udah barangnya hilang kan, ceritanya masih ada. Tapi buat gue enggak sih, gue pasti pertahanin gitu. Sebisa mungkin kalau sampai bener-bener gue nggak punya duit banget, mentok-mentok
kayaknya nggak bakal kepikiran buat jual Vespa sih gitu. Nggak akan dilakukan. Nggak akan sih. Ya, nggak ada di kamus lah ya. Nggak ada. Di kamus Nggak ada. kehidupan. Itu mungkin udah yang apa ya, pilihan paling jauh banget gitu. Okay. Kalau bisa nambah terus. Oh, nambah terus. Ya. Dan sampai sekarang nambah terus. Enggak nambah terus sih, tapi ada nambah ya, seminggu satu. Ya kan biasanya kalau cewek-cewek kerja nyari uang capek-capek buat make up, baju, tas, sepatu segala macam. Ya, Aing beli spare part coba. Bener ya, jadi di luar ekspektasi loh. Ini beneran nih. Gue pikir di luar ekspektasinya tuh tadi sebenarnya gue tuh bukan pramugari tapi pramugara ya. Serem ya, Cok. Itu ya, terlalu jauh. Oke, jadi ternyata itu yang di luar ekspektasinya adalah lu cewek dan lu suka Vespa. Karena memang pas gue jadi pramugari, teman-teman Vespa gue itu kaget. Anjir, kan gue udah jarang nih ketemu mereka. Pas akhirnya gue ketemu lagi, pas saat gue udah jadi pramugari, lu beneran jadi pramugari, Fer gitu kan? Anjir, gue nggak kebayang lu tuh dulu kayak gini gitu. Tapi sekarang lu beda sih katanya gitu. Ya mungkin karena gue udah masuk ke dunia pekerjaan, harus profesional ya kan. Jadi kebawa lagi tuh cara gue ngomong, cara gue nongkrong sama mereka. Tapi itu awal-awal doang. Kalau udah 2 jam 3 jam ke atas udah balik lagi tuh ke Vera yang dulu ya gitu. kan. Balik lagi ke orinya. Dan sebaliknya teman-teman lingkungan pekerjaan gue, orang-orangnya itu nggak expect kalau misalkan ternyata gue nih main Vespa gitu. Nggak ada yang nggak kebayang gitu. Oh masa sih gitu. Ya kayak gue taunya ya tadi kita sebelumnya kan di episode yang lalu-lalu ya, lu pramugari. Terus ternyata lu suka Vespa, ya ampun. Aduh, itu sih benar di luar ekspektasi sih. Di luar ekspektasi ya. Gue sebagai cowok baik-baik. Cowok baik-baik. Baik-baiknya apa nih konteksnya nih? Iya, baik-baik lah pokoknya. Itu sangat-sangat ya memang sangat-sangat tidak menyangka. Iya. Kalau ada cewek dan lu ngerti karena Vespa itu kalau Vespa tua kan ngerawatnya nggak mudah lah ya, maksudnya ya namanya kendaraan tua pasti kan ada aja namanya usia ya, benar. Dan itu pasti nggak mudah. Lu ngerti tuh kalau dia mati kenapa, kalau lagi di jalan atau lu pakai terus tiba-tiba mogok apa penyebabnya, lu ngerti? Ya yang umum-umum aja sih, namanya motor tua. Sorry. Sebenarnya sih kalau misalkan kayak gitu ya umum aja, paling busi, terus juga platina. Kebetulan kan motor gue platina semua, belum ada yang CDI. Jadi dari SMA itu yang pertama kali gue punya Vespa, itu teman Vespa gue banyak, cuman nggak maksudnya karena gue masih sekolah kan, dan mereka kadang udah pada kerja, jadi udah beda tuh. Gue berangkat sekolah nih, motor namanya Vespa tuh belum tentu langsung sehat gitu kan, terus juga harus nyesuaiin diri gitu. Setiap Vespa tuh beda gitu loh, meskipun tipe sama, mesin sama, tapi belum tentu kondisinya tuh sama gitu kan. Terus penyakitnya belum tentu sama. Akhirnya pas gue lagi mau berangkat sekolah, mogok kan. Cuman kan gue di bengkel gue ngeliatin nih, kalau gue mati gini, gue bawa ke bengkel tuh diapain sih gitu. Ternyata dicek lah businya, platinanya, diketok-ketok gitu kan. Kayak gitu-gitu ngerti kan. Pernah ada suatu kejadian pas gue mau berangkat sekolah itu mogok, gue lagi getok-getok platina. Tuh rumah gue kan deket terminal, terminal angkot. Tukang angkot lewat. Kenapa Neng? Katanya. Makanya cewek mah jangan naik Vespa, dia bilang kayak gitu. Anjing, gue bilang, nih orang pengen gue ajak ribut tau gak sih, kesel banget. Gue masih pakai Rockspan, mogok di tanjakan. Ya udah gitu, karena gue seneng, gue lagi excitednya kan. Jadi gue nggak pernah ngerasa terbebani pada saat itu. Lu gitu. tetap happy ya? Happy banget. Rasanya tuh naik Vespa nggak pernah capek gitu kan. Ya udah akhirnya ya dari situ ngerti lah dikit-dikit, terus buka ban, tau lah gimana caranya kayak gitu sih. Berarti mogok itu hal biasa ya di Vespa? Enggak sih, enggak juga. Kan tadi kata menikmati, berarti hal biasa. Iya, juga. Tapi kan akhirnya kalau udah ke bengkel masa iya mogok mulu hari. Bete juga ya. Iyalah, bete juga. Pernah gak sih itu? Lu kenapa sih kok mogok gitu? Iya pasti. Pernah kejadian kayak gitu? Pasti, pernah. Ya? Cuman kan ya udah, ya gue bilang balik lagi, bengkel juga cocok-cocokan gitu. Settingannya kan cocok-cocokan ke elunya. Jadi nggak langsung klop gitu, enggak gitu. Tapi Vespa tuh kalau misalkan lu udah dapet enaknya udah enak banget, nggak rewel gitu. Oke. Jadi kalau udah itu motor lah. Iya. Harian pun nggak masalah. Nggak apa-apa. Motor gue punya Vespa doang gue jadiin harian. Oh gitu. Lu pakai daily? Daily. Wah gila.
mau pakai apa lagi. Mau pakai apa lagi? Orang ini aja bingung memilih Vespa yang mana yang dipakai. Emang berapa sih ada Vespanya? Alhamdulillah ada 3. Oh 3. Itu tahun berapa aja? Ada Vespa yang super itu tahun 74, terus punya PTS itu tahun 76, terus punya PS itu tahun 80. Wah gila, itu gue belum lahir loh. Serius, gue tidak setua itu kok. Gue malah naikin yang lebih tua dari gue. Kurang ajar ya. Gak sopan. Gak sopan. Gak sopan. Nah dari Vespa yang sudah 5 tahun ini lo geluti ya, lo menikmati sebagai passion lo di luar pekerjaan profesional. Hal-hal apa aja yang lo punya cerita menarik dengan Vespa lo? Atau punya lu ngapain aja, touring kah? Ya kalau motor kan biasa touring. Ya, cerita apa dong? Ceritain dong ke kita. Iya, kalau dulu sih zaman dulu tuh masih banyak lah ya acara-acara Vespa gitu, salah satunya kan riding, Sunmori, touring juga sih. Tapi gue lebih prefer touring bareng cowok gue berdua aja sih gitu. Oh berdua aja? Sering? Nggak sering sih, tapi ya ada lah gitu, lumayan. Paling jauh atau paling seru kemana? Sama cowok lu ya, bukan sama yang lain. Ingat tuh, udah ada cowoknya, awas tuh. Ntar nge-DM. Nggak apa-apa kalau dia nggak tahu. Oh iya. Ntar gue kasih tahu. Kebetulan lately gue habis dari Lombok dan itu seru banget sih, berdua. Lombok. Dari mana jalan? Dari Tapi Jakarta? dari Bali sih, dari Bali. Oh dari Bali. Lu nyebrang ke Lombok. Jadi motor dikirim dari Jakarta ke Bali, terus dari Bali kita ride ke Lombok gitu. Gile, berdua aja. 2 motor atau 1 motor? Gue nggak suka digonceng. Jadi 2 motor tuh? Iya, sendiri. Karena digonceng tuh capek tau. Oh iya, pegel ya? Pegel, dan gue orangnya pelor. Cowok gue pernah gonceng gue lagi touring ke Bandung berdua doang juga, cuman gue dibonceng sampai diikat pakai tas dia karena gue tidur. Ya abis ngapain, gabut kan, dibonceng diem doang, mau ngapain sih, gitu. Kalau lagi naik motor kan fokus bawa motor, konsentrasi. Iya. Konsisten. Iya, jadi di sana cerita serunya lu ke Lombok. Pertanyaannya, itu berapa hari? Nyebrang aja butuh waktu sekian jam. Terus sampai Lombok lu muterin kemana aja? Berapa lama lu di sana? Kebetulan juga kan sebenarnya di Lombok tuh udah pernah naik motoran di Lombok, cuman belum pernah yang naik motor Vespa kan. Makanya gue sama pacar gue tuh, ayo dong kita Vespaan, karena jalanan Lombok tuh enak banget kan buat dipakai riding. Oh jalannya bagus ya? Bagus banget, enak banget jalanannya. Terus jadi emang nggak semua tempat gue kunjungin sih, karena kan udah ada yang pernah. Waktu itu gue itu berangkat kan jam 10 pagi. Iya jam 10 pagi, nyebrangnya tuh 4-5 jam sih kurang lebih. Jadi nyampe tuh sekitar jam 4-an. Nah dari situ gue langsung ke Sembalun sore-sore itu. Sembalun apa, gunung dari pegunungan kaki gitu ya? Gunung Rinjani. Gitu. Wow, itu sore sampai Lombok. Sampai Lombok sore, masih terang, dan gue ngeliat di maps kan, ini berapa jam ya kira-kira gue nyampe Sembalun gitu. Oh ternyata belum maghrib gitu. Jadi gue pikir masih dapat lah nih, kalau maksudnya masih terang lah kalau gue nyampe sana gitu kan. Cuman gue masih belum tahu treknya ke sana gimana, karena jujur aja ke Sembalunnya sendiri belum pernah gitu, baru kali itu. Jadi berdasarkan etanya Google Maps. Iya, ETA-nya Google Maps jadinya. Dan pada nyatanya sampai sebelum maghrib, masih terang. Enggak, jadi gini, terangnya tuh masih terang, cuman masuk hutan. Jadi hutannya tuh benar-benar udah nutupin langit, jadi udah gelap banget. Dan hutannya itu ketika lu masuk hutan tuh udah nggak ada lampu jalan, sepi banget, terus gak ada sinyal juga gitu. Gak ada sinyal, lu berdua tuh? Berdua doang. Naik motor. Vespa lagi. Itu kalau mogok di tengah hutan gitu. Itu yang gue takutin, karena pada akhirnya gue sempet gigi gue jadinya loncat slip gitu. Karena gigi silang gue, karena jalannya nanjak-nanjak kan gitu. Cuman ya udahlah, percaya, doa terus gue, doa mulu, karena gue lebih takut ngelihat yang aneh-aneh dibanding orang gitu. Iya. Jadi gue udah permisi aja sih gitu. Dan kebetulan ada warga lokalnya di situ yang lewat tiba-tiba, terus cowok gue kayak minta tolong temenin lah. Tahu sendiri kan lampu Vespa klasik gimana, nggak terang-terang banget. Akhirnya ada dia bantu ngiringin kita sampai ke pemukiman. Baik banget sih.
Gue belum sempet ngomong makasih sama dia. Kalau dia nonton nih, makasih ya. Aku tuh yang kemarin dua orang tersesat. Iya, aku yang kegelapan. tersesat. Soalnya dia main cabut aja, gue belum ngomong makasih udah cabut aja tuh orang buru-buru amat. Iya, karena mungkin dia juga udah takut. Gue pengen cepet sampai rumah juga. Gitu sih. Tapi emang asli sih seru. Gue lebih prefer touring berdua sih. Karena ya gue yang adjust sendiri mau kayak gimana. Cara jalannya, kecepatannya, gue mau berhenti. Maksudnya gue nggak ngebebanin orang lain lah gitu. Jadi mau gue ngebut ya udah, gue mau slow dulu ya udah, gue mau istirahat ya udah. Gue mau mogok juga gak nyusahin orang lain. Betul. Gitu. Oke. Memang kalau touring Vespa, gue pernah lihat ada beberapa ya, gue lihat lah ya. Itu orang touring Vespa tuh rame-rame gitu kan, berapa puluh motor. Nah tadi kan Vespa tuh banyak yang bilang solidaritasnya tinggi. Misal dari 20 motor yang ikut jalan, terus ada satu mogok, itu ditungguin gak sih sama yang lainnya? Pasti. Oh pasti ditungguin. Balik lagi ke orangnya. Kalau gue sih ya gue tungguin lah. Cuman kan yang nggak tahu ya yang lain. Kalau emang mungkin dia lagi kebelet kan kita nggak tahu, positif aja ya kan. Iya. Tapi kalau ditungguin gitu kapan nyampenya? Serombongan. Di situ ceritanya. Cerita serunya pas mogok. Karena pas mogok pasti nanti keluar tuh aslinya. Sama kayak lo naik gunung kan. Iya. Keegoisan lu dinilai dari situ. Pas capek ya, iya, pas udah pasti. pusing-pusing di situ kan emosi naik semua. Ya, jadi terakhir ke Lombok. Terus selama ini apa sih yang lu dapetin dari Vespa? Ya alhamdulillah nih karena lagi pandemi juga kan. Terus gue juga lagi maksudnya banyak waktu kosong. Lagi nggak terbang ya? Udah ngomong aja sih. Ngomongnya halus dikit gitu biar kelihatannya tuh gimana gitu. Gue lebih frontal. Jadi nggak terbang ya. Soalnya dia money oriented. Dia lagi pusing di duit gua ya kan. Ya alhamdulillah rezeki ada berpindah, aja sih, ada aja dari relate lah ke hobi gue juga. Gitu. Dari Vespa apa sih yang lo oke, kalau kita bicara secara finansial atau secara bisnis atau secara duit ya, lu dapetin apa dari sana? Kenapa lu bisa dapet duit? Gimana ceritanya? Ya lumayan lah, kayak misalkan promoin barang orang kayak gitu. Okay. Ya, promoin, jadi lu ngiklanin? Ya gitu. Iklanin di mana? Di Instagram. Berarti followernya banyak ya? Enggak juga. Enggak juga, cuma so-so lah. Tapi yang penting kalau endorse dapat duit ya. Harus. Udah bisa pasang tarif, ya kan? Ada red cardnya bro, nih, ya kan? Post sekian, story sekian, swipe up sekian. Tapi banyak ya selama pandemi ini kan, karena sekarang orang semua bergerak di dunia digital. Jadi nggak ada event, lu nggak bisa ngiklan lagi, orang juga kan stay at home gitu. Akhirnya kebanjiran order dong. Ya nggak banyak banget tapi ada lah, lumayan gitu. Dari ya yang biasanya nongkrong nggak menghasilkan, nah sekarang nongkrong ada hasilnya. Oh, ada hasilnya. Yang tadinya posting ngejulitin orang sekarang jadi duit ya. Ya gitulah. Ya gitu. Lumayan buat beli kuota sayang. Buat beli kuota atau buat beli tiket penerbangan? Oh, kalau itu kan udah ada privilege. Oh iya, bisa kemana aja ya, nggak bayar ya. Sombong ya aku, enggak. Maafkan aku. Tapi itu pula enaknya jadi pramugari. Salah satu benefit ya. Salah satu benefit dari sekian banyak kesulitan yang dihadapi jadi pramugari. Tadi udah bahas cerita seru selama main Vespa. Ada juga nggak sih cerita yang tidak menyenangkan selama lu menggeluti hobi lu ini, passion lu di Vespa? Yang paling lu cerita tuh nggak akan lu lupain karena lu tuh sebel banget deh. Sebel banget. Tadi. Apa? Yang mana? Yang gue dibilangin tukang angkot, ngapain main Vespa gitu. Oh, itu menyebalkan ya? Itu sampai sekarang gue inget banget gitu. Maksud gue kayak gue nggak suka gitu orang menakarkan sesuatu itu dari gender. Nggak mesti gitu loh. Poinnya di sana ya? Iya, maksud gue gender tuh nggak akan jadi batasan lu. Kalau menurut gue ya. Nggak harus ya? Nggak harus kan, kalau dilihat kan kayak anak motor tuh harusnya cowok, lu tuh cewek, jangan kayak gini kayak gitu. Tapi lu cewek beneran?
Mau aku buka? Oh enggak. Jangan ya. Hamba deh. Cewek lu nih. Aduh, gue takutnya dia bukan cewek. Saya biasanya yang berani-berani itu ternyata zong ya. Iya. Cewek beneran nggak gitu. Ya nggak pamen. Oke, Gitu. jadi jangan melihat sesuatu berdasarkan gender. Benar. Ini pesan buat mamah juga ya, mamah tersayang. Aku tahu batasanku tetaplah sebagai perempuan itu kita tahu lah kita nih perempuan gitu. Kita nggak seperti laki-laki. Cuman untuk hal-hal kayak gitu ya nggak harus lah gitu. Kayak lu touring itu tuh ya nggak masalah kan, positif gitu. Positif pengalaman yang lu dapet gitu. Iya betul juga ya. Jadi benar juga sih, tapi mungkin kalau gue jadi supir angkot ngomongnya sama kali ya. Diketok kalau sepak. Pakai kunci busi ya. Kunci busi kurang ajar gitu. Cuman dulu gue nggak ada daya karena emang lagi mogok. Gue udah sedih aja gitu. Udah keringetan deh kan. Kenapa motor gue? Tangan gue sampai berdarah tau nggak, gara-gara kejepit kipas magnet. Mana mau mid semester waktu itu ya kan. Tangan gue berdarah, ya udahlah. Nggak apa-apa. Yang penting hatinya tak terluka. Hambali Sayang. Tolong aku. Oke, ya dari cerita itu, cerita yang gak seru ternyata lu paling gak suka ketika, terus kalau gue cewek kenapa kalau gue main Vespa gitu lah ya, simpelnya ya. Yang penting gue enjoy, gue suka dan menghasilkan sekarang. Alhamdulillah. Lalu ada nggak yang lu mau sampaikan nih mengenai dunia pervespaan yang mungkin ada unek-unek atau orang nggak tahu, lu pengen ceritain atau lu pengen sampaikan? Vespa ini banyak kalangan gitu, banyak kalangan kan. Maksudnya sekarang tuh Vespa tuh udah dari orang bawah sampai orang yang atas tuh udah pada main juga gitu kan. Cuman gue tuh ada beberapa hal yang gue resahin. Lu tahu Vespa Extreme? Nggak tahu, tapi dari namanya kayak Vespa yang ceper-ceper. Yang bentuknya aneh-aneh itu ya? Iya. Yang karaten dibuat-buat. Jangan aneh dong, sebutnya unik. Unik, iya. Sorry, ntar gue digebukin abis ini. Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Iya, yang unik-unik, karena itu sering tuh gue lihat di jalan, dia berapa orang. Iya, ya kan? Okay. Menurut gue itu kan memang mereka tuh dilihatnya kayaknya dipandangnya sebelah mata. Gitu. Kadang mereka tuh orang tuh nilainya Vespa, kan biasanya nyebutnya Vespa gembel. Vespa gembel. Jadi awas ada anak Vespa gembel nanti dipalakin, dimintain duit, dimintain oli gitu kan. Maksud gue itu tuh oknum, nggak semuanya kayak gitu loh. Jadi jangan pukul rata dong. Jangan pukul rata, baik lagi. Semua tuh di hidup ini jangan dipukul rata. Iya, pukul betul. Dikit aja. Pukul dikit aja ya. Iya, jadi maksud gue mereka tuh menurut gue ya harusnya lu appreciate gitu. Apa yang mereka punya, apa yang mereka ciptakan itu salah satu kreativitas mereka gitu. Lu belum tentu bisa kayak mereka. Betul. Dan gua sendiri pun pernah menggunakan itu. Ketika lu ngejudge sesuatu tapi lu belum pernah nyentuh, belum nyemplung ke situ, lu nggak akan tahu, lu nggak boleh judge dulu gitu loh. Dan gua ngelihat, gua main sama mereka juga dan gua lihat mereka nggak kayak gitu. Ya cuman mungkin ada ya, kalau lu ya maksudnya ya, motor lu bagus, kalau emang pribadinya suka malak ya malak aja, ya nggak sih? Bener. Gitu. Enggak, lu jangan ngomong kayak gitulah kalau menurut gue. Motor lu mahal, kalau suka mukulin orang juga. Iya. Ya kan tuh yang lagi rame-rame di berita. Iya. Motornya ratusan juta tapi hobinya mukulin orang. Siapa tuh? Waduh. Adalah di TV. Ya, gue juga nggak tahu yang mana. Gitu. Iya, jadi memang itu kan masalah personality ya, jadi tidak bisa di pukul rata kayak tadi. Oh nggak, semua pramugari ada yang nakal, ada yang baik banget. Terus terus lu anggapnya semua pramugari nakal gitu. Iya. Vespa tadi Vespa Extreme nakal-nakal juga gitu, jahat ya nggak juga gitu. Kan itu hanya oknum-oknum tertentu. Iya, ya. Benar. Jadi jangan sampai kita menjudge sesuatu yang belum lu tahu secara fakta. Gimana? Jangan cuma lu ngeliat satu langsung lu judge. Gue tuh heran gitu. Kalau yang jelek-jelek gampang banget gitu diingat. Tapi kalau yang baik-baik susah banget masuk ke otak gitu kayak. Iya, tapi emang gitu sih, apalagi cewek. Kalau yang salah-salah diingat terus ya. Oh, itu beda cerita. Kalau yang udah baik-baik dikasih sama pasangannya terus lupanya cepet gitu. Ini gue apa ya?
Gitu nggak Pak Men? Ya, tapi memang secara psikologi entah kenapa suatu hal yang negatif itu lebih cepat naik. Even berita kan, berita-berita. Nggak ada tuh orang memberitakan suatu hal yang baik. Coba cek berita. Lebih banyak yang buruk karena emang itu orang suka, nggak tahu kenapa. Termasuk Anda. Kalau yang buruk-buruk ingat terus. Iya. Oke. Abis ini gue wawancara Hambali, bener nggak? Hambali. Ini fakta atau bohong? Fakta atau mitos? Iya fakta atau mitos, kita tanya gitu-gitu aja. Oke, thank you banget buat makasih, Vera Kak Reza, yang sudah mau cerita lagi. Iya. Yang ternyata benar-benar di luar ekspektasi. Oke. Iya, walaupun masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, terutama gendernya bener sih cewek atau cowok ya kan, itu ntar aja lah, itu pribadi sih, saya nggak boleh. Langsung aja deh kalau itu ya. Buka-buka. Kita tanya ke Hambali aja. Abis ini aja ya. Abis ini. Iya. Itu maksudnya apa? Gue loading dulu boleh? loading ya. Makasih lagi waktunya. Dan sukses terus buat karir di dunia penerbangan. Thank you. Sama lancar-lancar endorsementnya di dunia pervespaan. Amin. Dari 3 jadi 30 Vespanya. Amin. Jadi buka museum ya. Iya, buka museum ya kan. Sampai ketemu lagi nanti kalau mungkin saya tertarik dengan Vespa, saya tidak mau ketemu Anda. Why? Kenapa? Ntar diklaksonin. tin. Enggak, saya minta duit ya. minta oli samping. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu ya. Itu oknum ya. Ya enggak. Saya mungkin mau punya Vespa tapi nggak tahu dinaikin apa enggak. Gimana sih? Cobain dulu. Cobain dulu ya. Ntar saya belajar sama Pak Men. Ini saya lagi belajar yang lain dulu ya Pak Men ya. Iya. Motor yang lain dulu Pak Men. Oke. Ya terima kasih. Sampai ketemu lagi. Makasih Kak Reza. Sukses juga. Thank you. Bye bye. Dadah.